mengidentifikasi hal-hal yang dilakukan tokoh dalam cerita. Siapa yang pernah baca cerita? Saya. Apa judulnya? Dongeng Sang Kancil. Dongeng Sang Kancil. Siapa lagi yang pernah baca cerita? Benny pernah? Bagaimana Judulnya apa? Ronaldo. Siksa neraka. Ini kenapa? Duduknya yang rapi. Kalau begitu kayak enggak serius sekali belajar. Siapa lagi yang pernah baca cerita? Mirsa pernah baca cerita. Dia apa? Dongeng sebelum tidur. Kalau dia apa? Luffy. Sekarang Ibu akan menampilkan video, disimak baik-baik. Sebenarnya kita akan Yes. Ibu bisa dengar Ibu? Simak baik-baik video ini. Setelah itu Ibu akan tanya kembali. Alkisah di pesisir pantai hiduplah seorang ibu dan anak laki-laki bernama Malin Kundang. Sejak seorang ibu Malin bekerja keras untuk mencari tulang punggung keluarga. Selamat pagi, Nak. Ibu lagi berjualan di kebun, ya, Nak? Malin mulai ikut bantu. Tentu saja. Malin kecil memang sangat rajin dan selalu menemani ibunya untuk berjualan ikan di pasar. Ikan segar, ikan segar. Ayo Bu, silakan dibeli ikan segarnya. Meskipun masih kecil, Malin sangat pandai dalam berdagang. Saya mau 1 kilo ya ikan. Saya juga 1 kilo ya Bu. Iya, sebentar ya Bu. Ibu pasti lelah seharian berjualan di pasar. Melihat ibunya yang tergolek lemah membuat tekad Malin semakin kuat untuk merantau ketika ia dewasa nanti. Seiring berjalannya waktu, Malin kecil berubah menjadi seorang pemuda yang gagah. Ia merasa sudah waktunya untuk mengizinkan ibunya untuk bekerja. Apa kamu yakin Nak, untuk pergi merantau? Tentu Bu, doakan Malin agar bisa sukses lagi. Akan ibu doakan setiap hari. Hati-hati ya Nak. Sampai jumpa Ibu. Sampai jumpa Nak. Bersama dengan pemuda lainnya, Malin pun memperbaiki kapal. Sang ibu mulai merelakan anak sematawayangnya itu untuk pergi merantau. Kapal yang membawa Malin pun telah pergi menjauh, meninggalkan ibunya seorang diri. Selepas Malin pergi merantau, ibunya selalu merindukan anak sematawayangnya. Ia selalu teringat dengan Malin saat melihat lautan. Malin, apa kabar kamu? Semoga kamu tetap sehat ya. Waktu pun berjalan, ibu Malin kian menua. Ia masih hidup seorang diri. Malin tidak pernah memberi kabar ataupun pulang. Hingga suatu hari, rumahnya didatangi oleh pemuda. Permisi Bu, apakah Anda ibu dari Malin Kundang? Betul, saya ibu dari Malin Kundang. Malin saat ini menjadi saudagar kaya Bu. Kabarnya esok hari dia bersama dengan saudagar lainnya akan berkunjung ke sini. Malin anakku, terima kasih ya Nak. Pagi pun tiba. Ibu Malin segera berlari ke pelabuhan untuk menyambut anaknya. Malin anakku, aku sangat merindukanmu Nak. Teriakan sang ibu mampu membuat teman-teman Malin kaget. Mereka pun bertanya keheranan. Mungkin dia orang tua Malin kaya raya. Apakah dia tertarik ke Malin? Kau siapa? Aku tidak pernah punya ibu kecil dan miskin sepertimu. Tidak disangka, Malin pun tidak mengakuinya. Saat ibunya mendekat, Malin segera mendorong ibunya hingga terjatuh. Malin, kenapa kau berubah Nak? Ia segera pergi meninggalkan ibunya yang tengah menangis. Ibunya sangat kecewa dengan Malin. Ia segera mengangkat tangannya untuk berdoa. Jika dia memang anakku, tolong berikan keadilan. Sesaat setelah berdoa, langit yang tadinya cerah menjadi gelap, pertanda akan terjadi
Malin terpental jauh ke sebuah pulau. Maafkan aku. Malin terus menangis dan bersujud meminta maaf kepada ibunya. Namun permintaan maaf Malin sudah terlambat. Tak lama seluruh tubuhnya menjadi kaku dan tidak bisa digerakkan sama sekali. Bu, tolong Malin, Bu. Seluruh tubuh Malin berubah menjadi batu. Itu adalah hukuman yang harus diterimanya karena durhaka kepada orang tua. Ibu mau tanya, apa judul video yang sudah ibu Bunda. Yang Malin Bunda. Ibu mau tanya, siapa saja tokoh yang ada dalam video yang ibu tampilkan? Kodam. Ibunya. Pemuda. Pemuda yang ada di desa. Ya. Kalian tahu apa itu tokoh? Apa tokoh? Tokoh lainnya. Tokoh apa? Orang utama yang ada di sini. Apa? Orang yang ada di dalam cerita. Ya boleh ya. Tokoh itu adalah orang yang berperan dalam cerita. Sekarang ibu mau tanya, apa pesan dari cerita yang ibu tampilkan? Jangan hormat sama orang tua. Tidak dihanga sama orang tua. Terus ada yang bisa lagi? Membantu ibu. Membantu ibu. Ya boleh membantu ibu. Siapa yang pulang sekolah suka membantu ibu? Saya. Ibu. Saya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang materi kita? Ya semua. Saya juga. Ya apa? Kenapa dia bikin sesuatu sama orang tua? Karena Malin Kundang kan tadi pergi merantau. Ada saudaranya. Ya, setelah dia Upang, kalau pulang dulu. pulang, bisa dengar ibu. Setelah dia pulang, tapi Malin Kundang tidak apa? Mengakui. Tidak mengakui siapa? Ibunya. Ya. Akhirnya, Dia tutup menjadi batu. sampai di sini ada yang mau ditanya sebelum informasikan di kelompok? Tepuk semangat. Masih semangat? Ada yang mau ditanya? Ibu akan bagi kalian di dalam kelompok. Dengan kelompoknya ya. Kelompok 1, 2, 3, 4. Ditahu sudah kelompoknya? Sudah? Menghadap ke depan juga semuanya. Menghadap ke depan sama ibu. Kenapa ibu yang di belakang? Menghadap ke depan sama ibu. Ibu jelaskan dulu cara kerjanya. Nah, di LKPD ini kelompok 4 sebentar itu didengar dulu ibu supaya tidak ada lagi yang keliru. Nah, di LKPD ini ibu sudah sajikan tes deskripsi tentang cerita. Ya, kalian bisa baca dulu cerita ini. Setelah itu jawab soalnya. Dalam satu kelompok ada 4 orang. Jadi boleh satu orang jawab satu soal. Nah, sisanya dijawab bersama-sama, sisanya satu soal ini. Sampai sini paham? Jadi di sini tidak ada yang tidak bekerja, semua bekerja. Sampai sini bisa? Dibaca dulu untuk jawab soalnya. Kasih teman yang sebelah sana. Ya, kasih semuanya membaca. Mana dek? Tidak ada yang bersuara kecuali diskusi sama teman-teman.
Semuanya kelompok sudah selesai. Kelompok 1 sudah. Kelompok 2 sudah. Kelompok 3 4 sudah semua kan? Ya. Yang pertama presentasi kelompok 4. sedikit lagi. Ini pembuat sekali. Kira sudah selesai tadi bilang 3. Kelompok 1 dia dulu itu. Orang ini dah. Aduh, jangan kelompok. Sama-sama. Ayo, kelompok 4. Ayo, Dek. Nanti kau baca. Yang ini, Nanti kau baca. Tepuk diam. Kalau sudah tepuk diam, nggak ada lagi cerita. Ayo, maju. Maju, cepat maju. Tadi sudah terbukti. Tapi masih ada cerita. Ibu, semua didengarkan jawaban temannya. Ayo, cepat maju. Pertama, Fatir duduk, Fatir. Ayo semuanya maju. Yang lainnya bisa didengar temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa kamu? 3 ini. Nama kelompok Ahmad Dedat Opan Beno Faiz. Jio mau ke depan dan dengar temannya ya. Nomor 1. Apa tantangan yang diberikan oleh tetua bijak kepada penduduk desa menemukan air jernih di hutan? Mengapa Budi sering merasa iri terhadap kesuksesan teman-temannya? Setiap kali ada orang yang berhasil mencapai sesuatu. Apa yang dialami Budi dalam perjalanan mencari air jernih menghadapi binatang buas? 4. Apa yang dipelajari Budi setelah menyelesaikan tantangan tersebut? Jawaban: dia belajar bahwa kesuksesan bukanlah tantangan mengalahkan orang lain, tetapi tantangan sendiri. 5. Apa pesan yang terkandung dalam cerita ini? Tidak boleh iri terhadap kesuksesan orang lain. Ada yang mau menambahkan jawabannya kelompok 4? Tidak. Beri dulu tepuk tangan untuk kelompok 4. Sebanyak kaya. Kelompok 3.
Kelompok itu saja. Kelompok yang tadi boleh tenang. Oh ini dia. Kelompok dua, apa yang diceritakan yang kedua? Saya kurang sehat. Nama celok. Bagus Gil. Nggak usah bermain. Ibu. Nama kelompok. Aidi Hukeo Brian Dia. Apa tantangan yang diberikan oleh tua bijak kepada penduduk desa? Jawaban. Tantangannya adalah untuk menemukan air jernih di hutan belantara yang penuh dengan tantangan dan bahaya. Kita biasa sendiri. Dia sendiri. Kelompok Budi sering merasa iri terhadap kesuksesan teman-temannya. Jawaban. Karena Budi tidak bisa mengambil air di hutan belantara. Di hutan belantara. Ya presentasi yang bermain. Bagaimana? 3. Apa yang dialami Budi dalam perjalanan mencari air terjernih? Jawab. Dia melewati sungai deras, melalui hujan yang gelap dan menghadapi binatang buas. Apa yang dipelajari Habib setelah menyelesaikan tantangan tersebut? Jawaban. Bahwa kita tidak boleh menikmati. 5. Apa pesan yang terkandung dalam cerita ini? Jawaban. Bahwa kita tidak boleh dilewati. Teman-teman kelompok lain sudah dengar? Now. Siapa yang tidak dengar? Siapa yang tidak dengar? Ibu namanya. Saya dengar. Ya. Nah nanti untuk kelompok 3 kalau presentasi tidak usah ketawa. Jangan bermain, tidak boleh begitu ya. Oke. Selanjutnya kelompok 2. Cewek-cewek. Ayo Sama dia teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain perhatikan jangan dulu bicara, jangan dulu cerita ya. Coba. Ayo kelompok 2. Tidak bisa kamu ayo maju. Belajar dulu. Ada pohon lebat kan banjir. Kelompok yang lain. Kelompok yang lain menghadap ke depan semuanya. Nggak ketawa boleh. Ayo cepat ya. Ini ada apa? Ini kan cuma bermain. Ini Mbak kasih tahu. Karena kita tidak boleh main. Tidak ada yang bermain. Dia melewati sungai deras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab salam temannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tentang tantangan yang diberikan oleh Ketua Bijak kepada penduduk desa? Jawaban. Sendiri dan menemukan air jernih. Jamal. Apa yang dipelajari itu? Apa yang dipelajari setelah menyelesaikan tantangan tersebut? Jawaban dia belajar bahwa kita gunakan akal mengalahkan orang lain. Apa yang terkandung
suruh ini aja yang kamu jangan baca saja kan sudah pembagian tadi kan. Bisa diperhatikan kelompok 2. Yang terakhir kelompok 1. Ayo kelompok 1. Dengarkan temannya. Dengarkan cerita. Turunkan kakinya Opat. Maaf ya. Woi, gak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama kelompok Fatir, Dion, Mirza, Iza. Apa yang ditemukan oleh Rama di ladangnya? Rama menemukan sebuah kotak kecil yang di dalamnya berisi kertas. 2. Apa isi pesan yang ditemukan oleh Rahma? Sebuah pesan yang berbunyi orang yang memiliki hati yang tulus dan bersedia untuk berbagi akan mendapatkan keajaiban dalam hidupnya. 3. Berbagi kepada sesama. 3. Apa yang dilakukan Rama setelah menemukan pesan tersebut? Jawaban: menerapkan pesan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. 4. Apa yang terjadi dengan kehidupan Rama setelah dia mulai berbagi kepada bersama? Jawaban: tanaman di ladangnya tumbuh lebih subur dari sebelumnya dan hasil panennya melimpah ruah. 5. Apa pesan yang terkandung dalam cerita ini? Orang yang hatinya tulus berkehidupan berbagi. Baca saja bisa. Baca saja. Orang yang hatinya Astaga. Apa pesan yang terkandung dalam cerita? Jawaban: orang yang hatinya tulus dan suka berbagi. Ya, beri tepuk tangan Pak. Boleh lah, boleh. Kita bisa sendiri dari dia. Silakan duduk semuanya. Silakan duduk. Tidak usah. Soalnya ada maksudnya. Bisa mendengar semua. Entah mau teman kau. Kau kata teman. Tidak. Jadi kamu budi kayak setan. Pulpennya. Kalian sudah paham kan cara menemukan hal-hal yang dialami oleh tokoh dalam cerita? Sudah paham? Kelompok 1 sudah paham? Belum paham bagaimana cara cari hal-hal yang dialami tokoh dalam cerita. Caranya bagaimana? Dibaca dulu ceritanya. Sampai di sini sudah? Nah, Ibu akan bagikan kalian lembar evaluasi. Ini kelompok kiri. Oh iya saya juga. Ibu akan bagikan lembar evaluasi. Nah, nanti dibaca dulu ceritanya, ditulis namanya. Setelah itu dijawab soalnya. Ini ada apa kalian ini di kelompok 2? Ya. Nanti dibaca soalnya, dijawab pertanyaan.
kerja sendiri-sendiri. Ya, tidak ada yang menyontek. Iya, iya, terus ada itu ya. Sebaliknya, ditulis namanya, tidak ada yang kerja sama. Ayo Arya. Tulis nama lengkapnya ya. Belum datang. Kalau nggak cukup, nanti tulis sebaliknya jawabannya. Baca dulu ceritanya, baru dijawab. Anak Jangan yatim cuma yang cerita, benar-benar dan cuma ketawa-ketawa Mas. kenapa banyak Suatu hari ketika sedang berjalan, Ali menemukan sebuah batu yang berkilauan. Tanpa dia sadari, batu Sangat Ali telah berubah dengan senyuman bahagia di wajahnya. Dia bercerita kepada tentang batu berbahagia. Neneknya sangat kagum. Ali kekayaan sejati telah hanya dalam dia menyadari bahwa kekayaan Baca yang benar. Jawab yang benar ya, dibaca yang benar. adalah harta yang paling berharga dalam hidup.
gambar. Ada di tangan lain. Gini,